Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto MD, PM 1940201024. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi pengolahan hasil perkebunan dari materi pertama sampai materi ke-7. Yang pertama, definisi teknologi pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil perkebunan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Kemudian, peranan dan dampak pengembangan perkebunan. Peranan dan dampak pengembangan perkebunan. Yang pertama, dukungan terhadap pengembangan industri. Yang kedua, diversifikasi ekspor. Yang ketiga, peningkatan ekspor komoditas perkebunan. Yang keempat, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Kemudian yang kelima, penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, mendukung program transmigrasi. Yang ketujuh, pemerataan pembangunan wilayah. Dan yang ke-8, pemeliharaan dan peningkatan kelestarian SDA. Bentuk usaha perkebunan terbagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Adapun bentuk usaha perkebunan rakyat yaitu luas tanah yang diusahakan kecil, tingkat teknologi sederhana, dan masih berada di taraf subsisten. Selanjutnya, bentuk usaha perkebunan besar yaitu luas tanah di atas 25 hektar sampai ribuan puluh hektar. Pengusahanya berbentuk badan hukum, diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan, menggunakan teknologi maju, tenaga buruh tetap, dan bisnis orderan. Selanjutnya pada materi kedua, yaitu penanganan pasca panen hasil perkebunan dan peranan Grand Teknologi. Adapun materi yakni penanganan pasca panen hasil perkebunan, yaitu kegiatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi, di mana di dalamnya juga termasuk distribusi dan pemasarannya. Cakupan teknologi pasca panen dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan besar, yaitu penanganan primer yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk sehingga siap diolah, di mana perusahaan atau transformasi produk hanya terjadi secara fisik, sedangkan perubahan kimiawi biasanya tidak terjadi pada tahap ini. Perlu diterapkan dalam pengolahan limbah perkebunan yaitu Green Teknologi. Green Teknologi atau teknologi hijau, teknologi untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup untuk masa yang akan datang. Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan. Tujuannya dari teknologi ini dapat memangkas atau meminimalisir kerusakan yang terjadi baik dari pihak perusahaan maupun aktivitas yang diakibatkan oleh manusia. Yang berikutnya, pertemuan ketiga, yakni potensi hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk. Potensi limbah kelapa sawit meliputi tandan kosong sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik, memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai pupuk organik alternatif, memberikan manfaat dari segi ekonomis dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Kemudian potensi limbah kakao meliputi pemanfaatan kulit buah kakao menjadi kompos. Sebaiknya dilakukan dengan komposisi campuran dari bahan organik lain seperti sekam padi dan sisa tanaman lain, atau dapat menambah pupuk kandang seperti kotoran sapi maupun mikroba. Potensi limbah kopi meliputi limbah kulit kopi diperoleh dari proses pengolahan kopi dari biji kopi menjadi kopi bubuk.
Proses pengolahan kopi ada 2 tahap, yaitu pengolahan kopi merah atau masak, kemudian pengolahan kopi hijau atau mentah. Biji kopi kemudian dikeringkan dengan oven atau dengan panas matahari. Lapisan pertama adalah kulit dari buah kopi. Lapisan ini berwarna merah jika sudah matang. Kemudian lapisan daging buah. Dinding buah ini mengandung serabut yang bila dimasak berlendir dan rasanya manis, seringkali disukai binatang, kera ataupun musa. Kemudian lapisan kulit tanduk atau kulit dalam. Kulit tanduk ini merupakan lapisan tanduk yang menjadi batas kulit dan biji yang di dalamnya agak keras. Potensi limbah kelapa meliputi tempurung kelapa yang dahulu hanya digunakan sebagai bahan bakar, sekarang sudah merupakan bahan baku industri yang cukup penting. Produk yang dihasilkan dari pengolahan tempurung adalah arang aktif, tepung tempurung, dan barang kerajinan. Arang aktif dari tempurung kelapa memiliki daya saing yang kuat secara mutu. Teknologi sumber daya dan tergolong sumber daya yang terbaru. Selain digunakan dalam industri farmasi, pengembangan dan penjernihan, arang aktif juga digunakan untuk menyaring atau menjernihkan ruangan untuk menyerap polusi dan bau yang tidak sedap pada ruangan. Potensi limbah kayu manis meliputi kulit kayu manis, berpotensi dalam pembuatan partikel buat bahan baku pupuk kompos. Potensi limbah untuk sebagai bahan baku pupuk organik cair dan pupuk kompos. Potensi limbah karet untuk sebagai bahan dasar pembuatan biokerosin atau sumber energi alternatif. Sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair, limbah biomasa perkebunan karet berpotensi sebagai bahan baku biochar. Materi pertemuan keempat dan kelima yaitu proses produksi minyak kelapa sawit, di mana proses pengolahan kelapa sawit meliputi sterilisasi tandan buah segar, pelepasan buah dari tandan, pengepresan buah untuk mendapatkan minyak, penjernihan minyak, pemisahan serat dan biji, pemecahan biji dan pemisahan inti dan cangkang. Kemudian dilakukan pemanenan, pengangkutan, penerimaan buah, dan loading rak. Adapun standar mutu minyak goreng meliputi keadaan bau, rasa normal, kadar air maksimal 0,3%, kadar asam lemak bebas minimal 0,3%, sebagai asam larutan kadar kotoran maksimal 0,5%, bilangan proksida maksimal 5 mg. Kemudian pertemuan ke-6 yaitu tentang pengeringan biji kopi dengan menggunakan sistem konveksi paksa. Konsep dasar pengeringan. Pengeringan adalah proses pengeluaran air dari suatu bahan pertanian menuju kadar air kesetimbangan dengan udara sekeliling atau pada tingkat kadar air di mana mutu bahan pertanian dapat dicegah dari serangan jamur, enzim. Itulah saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.